Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi lanjutan mengenai logika matematika. Pada pertemuan ini kita fokus ingin membahas negasi pernyataan majemuk dan ekuivalensi. Nah, masih ingat kan materi kemarin mengenai pernyataan majemuk? Pernyataan majemuk itu terdiri dari 4 bagian ya, dari mulai konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas negasinya atau ingkaran atau lawannya dari pernyataan majemuk tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk komputasi dasar masih sama ya seperti pertemuan lalu, yaitu di KD 3.22 dan 4.22, yaitu menyelesaikan masalah dan menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika. Ya, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama tuh kita fokus ingin menentukan negasi dari pernyataan majemuk. Yang kedua, menentukan ekuivalensi dari pernyataan majemuk. Yang ketiga, membedakan tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Dan yang keempat, membedakan konvers, invers, dan kontraposisi. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu negasi pernyataan majemuk. Jadi kita tahu konjungsi itu kan kemarin lambangnya itu V terbalik ya. Nah, jika dinegasikan secara keseluruhan ya, langsung negasi dari P dan Q itu akan menghasilkan negasi P atau negasi Q. Jadi sama dengan 3 ini maknanya ekuivalen, sama dengan gitu. Maknanya tuh sama dengan, yang lebih dalam lagi ekuivalen tuh sama dan serupa gitu. Nah, di sini kenapa dikatakan sama? Karena komponen-komponen hasil akhir nilai kebenaran itu sama. Di negasi P dan Q itu ekivalen, melebihi sama ya. Kalau ekivalen itu sama dengan negasi P atau negasi Q. Jadi hasilnya SBBB, begitupun yang diekivalenkan hasilnya SBBB. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini juga untuk negasi disjungsi atau tanda simbolnya itu V. Nah, di sini negasi dari disjungsi, negasi dari P atau Q itu ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Jadi kebalikannya ya. Disjungsi itu atau, negasi itu jadi dan. Nah, di sini kenapa sama? Karena komponen-komponen dari nilai kebenarannya itu SSSB. Begitupun yang diekivalenkan sama SSSB. Jadi negasinya itu merupakan negasi P dan negasi Q. Nah, itu dia asal mulanya ya, kenapa bisa negasi itu ekivalen dengan yang diekvivalenkan, karena berasal dari tabel kebenaran. Nah, di sini baik negasi konjungsi maupun negasi disjungsi ini mudah juga mengingatnya, karena jika dan itu negasinya jadi atau, dan jika atau negasinya jadi dan. Ini masuk ke dalam dalil De Morgan. Ini penamaannya saja ya. Jadi ini negasi pernyataan majemuk. Nah, selanjutnya karena kita udah bahas ya. Nah, tadi tuh sudah konjungsi dan disjungsi. Pernyataan majemuk tuh ada implikasi dan biimplikasi. Ini negasi implikasi itu ekivalen dengan P dan negasi Q. Tentu ini dapat dari mana? Ini dapat dari tabel kebenaran. Jadi komponen-komponennya sama dan menghasilkan hasil yang sama gitu. Untuk biimplikasi ada 3 bagian. Ini bisa jadi negasi P jika dan hanya jika Q, P jika dan hanya jika negasi Q, atau jika diuraikan ekivalen dengan P dan negasi Q atau Q dan negasi P gitu. Nah, sebetulnya dari negasi tersebut ternyata kita bisa tahu ekivalen tuh maknanya sama ya. Dan ternyata banyak sekali di sini hukum atau hal-hal yang ekivalen yang sama dari pernyataan majemuk. Seperti yang tadi sudah kita bahas itu mengenai hukum De Morgan. Sebenarnya yang lain masih banyak lagi, ada hukum asosiatif, hukum penyerapan, hukum idempoten gitu. Dan ini yang jadi rujukan nanti apabila ingin mengekivalenkan suatu pernyataan majemuk. Nah,
Kita masuk ke tautologi kontradiksi dan kontingensi. Ini sebetulnya mudah juga memahaminya, karena kalau tautologi itu apabila ada pernyataan majemuk yang diminta untuk dicari tahu tabel kebenarannya, ternyata hasilnya atau komponen-komponen itu semuanya benar di ujungnya, itu maknanya tautologi. Kalau di ujungnya, di hasil akhir itu salah semua, itu kontradiksi. Nah, kalau yang hasil akhirnya benar salah itu namanya kontingensi. Ini penamaan saja ya. Selanjutnya yang kita tahu kan implikasi itu P, jika P maka Q. P tanda panah Q gitu simbolnya ya. Atau dibaca jika P maka Q. Ini implikasi ini bisa dia diubah ke dalam bentuk converse. Converse itu membalik pernyataan pertama dengan pernyataan kedua. Jadi awalnya implikasi jika P maka Q berubah jadi jika Q maka P. Inverse itu diinverskan, dilawankan. Jadi dikasih negasi P. Jika negasi P maka negasi Q, dan kontraposisi itu sudah dibalik diberikan inverse gitu. Jadi hasil kontraposisinya itu negasi Q implikasi negasi P, atau jika negasi Q maka negasi P. Nah, seperti apa sih sebetulnya penerapannya? Kalian akan lebih memahami di penugasan berikut ini. Jadi kalian yang pertama itu diminta untuk membuktikan bahwa jika P maka Q itu ekivalen dengan negasi P atau Q. Ini masih dicari tabel kebenaran ya. Jadi yang P, jika P maka Q hasilnya apa? Nanti kalian buat di kolom sebelahnya negasi P atau Q itu juga nilai kebenarannya seperti apa. Nah, kalau sama berarti dia terbukti ekivalen. Yang kedua itu kalian diminta sama juga menentukan tabel nilai kebenaran untuk pernyataan majemuk yang 3 ini A, B, C. Lalu kalian diminta menentukan apakah itu tautologi yang benar semua, kontradiksi yang salah semua, atau kontingensi yang benar salah. Nah, yang ketiga ini kalian diminta mengubah pernyataan menjadi bentuk converse, inverse, dan kontraposisi. Jadi seperti tadi aturannya, converse itu apa, inverse kontraposisi itu seperti apa jika kalimatnya seperti ini atau pernyataannya. Jika Ananda rajin membaca maka Ananda akan menjadi cerdas. Ananda rajin membaca itu P-nya, Ananda akan menjadi cerdas itu Q-nya. Nah, kalian harus mengubah ke converse, inverse, dan kontraposisi. Begitu pula yang bagian B, jika gemar bersedekah maka menjadi orang yang berkah. Gemar bersedekah itu P, menjadi orang yang berkah itu Q. Nah, itu tadi penugasannya dan materi yang dimulai dari negasi pernyataan majemuk, ekivalen, lalu tautologi kontradiksi dan kontingensi, yang terakhir converse, inverse, kontraposisi. Itu sebetulnya muatan materinya terdengar banyak, tapi sebetulnya inti-inti materi itu hanya sedikit dan juga mudah untuk dipahami. Oke, selamat mengerjakan tugas pada pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.